01 ini kadito Bapak Ahmad Fauzi dengan beliau Dr. Kantor. Apa makhluk aja lebih bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang saya hormati Haji Muhammad bin Waris atau yang disebut Rahmat. Yang saya hormati para pengasuh saya, ada bersama kita Haji Rasmi Basir dan Haji Halim, serta para undangan rekan-rekan penulis Bapak. Ampun, tan lu baru. Hadirin yang berbahagia. Oh, yang baru. Khusus sahabat saya yang saat ini berkompetisi dengan Bapak Yasin. Insya Allah kami berdua tidak pernah ada masalah. Kalau di luar sana misalnya para pendukung melakukan aksi seninya, itu biasa, bagian dari aura. Pastinya kalau kompetisi itu pasti ada sorak-sorak gembira, sorak-sorak kebahagiaan yang tidak perlu dipersoalkan. Pada kesempatan yang baik ini, dengan waktu yang tidak ditentukan, tidak dibatasi waktu menitnya, akan tetapi karena setiap calon bupati tetap juga dibatasi oleh acara-acara yang harus dihadiri. Kami tadi berdua sepakat dengan Pak Fatah, Pak Fatah 20 menit saja, 20 menit. Jadi yang harus berbicara dekat dari visi-visi yang kami terapkan dan kami buat agar bisa diketahui oleh masyarakat Sunda karena ini juga di ataupun dilakukan secara langsung di sekolah TV, maka tentu masyarakat Kabupaten Sunda salah satu kabupaten di ujung paling timur Pulau Bangka yang kita ketahui bersama di dalamnya bukan hanya memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang limpah, akan tetapi ada kekayaan yang lebih luar biasa, lebih yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain di Jawa Timur, yaitu kekayaan di dalamnya yang sungguh-sungguh mungkin teman-teman sudah ketahui bersama. Banyak perbedaan suku, budaya, agama, jadi kompleks di Jawa ini. Maka saya melihat hari ini para loyalis Kamama yang mengemas kegiatan ini dengan 3 bahasa ini menunjukkan bahwa begitu banyak bahasa yang ada di dalam. Ada Mandar tadi, bahasa Mandar, ada bahasa Bayu, mungkin ada bahasa Mandar. Ini yang menunjukkan bahwa banyak bahasa di kabupaten Sunda harus kita semua di sini menghormati satu sama lain, walaupun di dalamnya ada perbedaan. Untuk itulah saya yang saat ini masih menjabat sebagai wakil bupati, menemani Bupati Kiai Haji Yahya Sokrim selama 4 tahun, pasti dan tentu akan melakukan hal yang tentu sudah kami lakukan untuk berkesinambungan, sehingga kami menyusun visi misi ini memperhatikan berbagai hal yang tentu kita kami lakukan selama 4 tahun,
apa yang sudah kami lakukan menurut kami sudah baik, tentu kita pertahankan. Apa yang masih menjadi kurang baik, tentu akan kami sempurnakan. Sehingga visi misi kami tentu melihat korelasi untuk berkesinambungan antara visi misi lama dengan visi misi baru. Visi misi baru ini tentu hadir dari berbagai aspirasi selama kami 4 tahun misalnya menjabat sebagai wakil bupati. Dari situlah kami menghasilkan beberapa visi-visi yang perlu kami sempurnakan dari pembangunan di Kabupaten Sumeneb yang tentu butuh proses waktu dari tahun ke tahun, dari sisi kerja yang dilakukan oleh kami. Sehingga hadir dengan sebuah kerangka visi misi yang pertama adalah Sumeneb unggul, mandiri dan sejahtera. Lalu jika dalam misinya yang pertama kami akan terus membangun sumber daya manusia yang beriman bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan dalam kualitas yang baik. Apa kira-kira yang harus kita sempurnakan dari sisi membangun sumber daya manusia di bidang pendidikan? Oleh karenanya, karena ini akan kami buat ringkas saja garis besarnya, karena kalau kita jelaskan sedikit mungkin maka akan panjang untuk menjelaskan satu saja dinas pendidikan ini tidak selesai. Salah satu misalnya yang pertama adalah dari dinas pendidikan bagaimana kita memperkuat kompetensi para tenaga didik yang ada di dalam ataupun di luar. Itu yang harus kita berikan pembinaan agar kualitas para pendidik kita, guru ngajar kita itu semakin tahun semakin bisa mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contoh misalnya, guru harus itu mengikuti perkembangan zaman di mana teknologi sudah menjadi terdepan agar para guru harus mampu mengikuti perkembangan zaman di mana mempergunakan sistem teknologi. Lebih-lebih dengan pandemi COVID ini, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan sistem dari ruang. Maka secara otomatis guru harus melek teknologi. Maka untuk itulah kami melakukan inovasi untuk memperbaiki sumber daya manusia yang ada pada saat ini agar lebih baik ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua garis besarnya adalah mengacu kepada kesejahteraan para pendidik. Ini juga penting, terutama para pendidik yang ada di Kabupaten Sumeneb, khususnya yang mengajar di pulau. Yang terjadi pada saat ini memang banyak kebutuhan guru yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, akan tetapi pemerintah daerah tidak bisa melakukan rekrutmen secara langsung menunggu kuota yang disiapkan oleh kementerian daerah. Nah, itu persoalannya, sehingga muncullah beberapa guru-guru yang namanya guru kandungan, guru GPK. Itu yang menjadi pemikiran kita, dan akhirnya mau tidak mau, sehingga kesejahteraan guru yang tadi saya sebutkan, maka kesejahteraannya harus kita perhatikan secara serius. Kenapa? Karena kualitas pendidikan tidak akan menjadikan lebih baik pada saat kesejahteraan guru ini tidak benar-benar kita perhatikan secara serius. Indikatornya adalah tentu pada saat seorang guru misalnya, guru yang seperti kandungan misalnya begitu mendapatkan kesejahteraan tidak sesuai, tidak bisa mencukupi kehidupannya, maka tentu guru ini dalam kehidupan psikologisnya banyak pikiran, pasti banyak pikiran. Bagaimana seorang guru mampu mengajar dengan baik pada saat kesejahteraannya tidak kita perhatikan secara baik?
Maka selama 4 tahun kami sudah melakukan hal tersebut. Misalnya seperti kedua dari 250.000 pelan-pelan selama 4 tahun sampai kita naikkan menjadi 1.250.000. Itu tujuan kita agar seorang guru yang memiliki kesejahteraan lebih baik tentu dari psikologis pemikirannya akan lebih sehat. Saya khawatir begitu kesejahteraannya tidak diperhatikan, yang terjadi adalah banyak persoalan di rumah tangganya. Tentu begitu banyak persoalan tidak akan tidak begitu serius ataupun bisa mengajar dengan baik. Ini yang kita perhatikan pada saat ini. Nah itu yang sudah kami lakukan, dan tentu kenapa kami terus akan memperhatikan kualitas kesejahteraan para guru ini untuk agar terus mengikuti perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi. Itu salah satu dari yang kami lakukan dari sisi guru. Itu pun juga guru bukan hanya terlepas pada guru yang ada di Jogjawa, tetapi pun juga semua yang ada di dalam. Itu garis besarnya dari para pendidik yang akan kami lakukan. Lalu ada beberapa yang sudah kami lakukan, tentunya dalam hal kesejahteraan guru ngaji, walaupun kita akui bersama tidak maksimal dalam bentuk jumlah yang kami berikan kesejahteraan. Sehingga dari itulah maka kami akan sempurnakan kembali agar jumlah yang ada ini benar-benar kita perhatikan dan tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Karena dengan guru ngaji ini banyak yang akan kami inginkan dan kami harapkan dari sisi guru ngaji ini. Itu salah satu yang masuk dalam visi misi kami, bagaimana akan membangun sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan. Itu secara garis besarnya. Lalu dari sisi dinas kesehatan itu sama juga kompetensi para tugas medis ini terus kita lakukan agar tugas medis ini mampu memberikan pelayanan yang baik daratan ataupun laut. Salah satunya itu bagaimana kita memberikan kompetensi yang baik agar sumber daya manusia tugas medis yang ada di kabupaten seperti ini benar-benar mampu memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat yang ada di kabupaten Sumedang. Itu dari sisi persoalan sumber daya manusia. Sehingga kita mendorong terus pembinaan agar mempersiapkan ke depan para penerus petugas medis ini bisa berkesinambungan satu sama lain. Itu yang kami lakukan di bidang kesehatan dari sumber daya manusia. Termasuk di bidang tenaga kerjaan, kami sudah akan berusaha, walaupun tidak maksimal pada saat ini, bagaimana sumber daya manusia generasi berikutnya dalam hal tenaga kerjaan kita siapkan bersama-sama. Salah satu contoh misalnya kita menyongsong beberapa hal selama 4 tahun ini tumbuhnya beberapa potensi pariwisata yang di dalamnya ada potensi wisata, ada pembangunan amenitas seperti hotel, restoran dan lain-lain. Maka secara langsung kita harus mempersiapkan tenaga pekerja kita, tenaga pekerja lokal kita agar tidak ada penonton. Pada saat misalnya begitu ada pembangunan hotel di bintang 3, maka dibutuhkan pekerja yang memang benar-benar sesuai standar perhotelan. Nah ini yang kami akan persiapkan ke depan agar para generasi muda kita ini tidak menjadi penonton di rumahnya sendiri. Ini yang akan kami persiapkan. Contoh misalnya seperti coach misalnya, itu butuh tukang masak itu butuh yang memang punya standarisasi. Jadi memang harus ada pendidikan yang memiliki sertifikat khusus. Tidak bisa orang sembarangan daftar melamar chef di ketua hotel, melamar chef hotel itu tanpa memiliki sertifikat khusus. Nah, itu salah satunya yang perlu kami siapkan. Berdaya manusia tenaga kerja agar tidak jadi penonton, dan akhirnya chefnya misalnya akhirnya dari Surabaya, dari Bandung. Jadi menjadi percuma pada saat tenaga kerjanya bukan dari masyarakat luar. Walaupun pemerintah
kesepakatan kepada pihak-pihak yang berinvestasi, baik investasi lokal ataupun investasi dari luar Kabupaten Sumbar. Salah satunya yang kami minta adalah 70% tenaga pekerja yang harus dipersiapkan adalah tenaga lokal. Itu yang kami persiapkan kepada para pengusaha yang berinvestasi di Kabupaten Sumbar. Dengan cara merelakan tentu butuh waktu yang kami lakukan oleh pemerintah daerah tapi agar tidak menjadi kontrol. Tetapi pemerintah daerah harus juga persiapkan apa yang dipasarkan kepada investor yang misalkan saat ini. Sehingga begitu dibuka, kami sudah siap para tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai potensi dan hal yang memang dibutuhkan oleh para pengusaha yang berinvestasi di Kabupaten Sumbar. Itu salah satunya secara garis besar. Lalu di lain sisi kami tentu akan meningkatkan penguatan ekonomi dari hulu sampai ke hilir. Kenapa harus dari hulu sampai ke hilir? Salah satu mungkin kita ketahui bersama PDRB di Kabupaten Sumbar, misalnya paling tinggi itu adalah pertanian. Sungguh luar biasa pertanian itu. Menyumbang PDRB yang terbaik di Kabupaten Sumbar. Maka kita sebagai pemerintah daerah ke depan penting untuk mempersiapkan proses pertanian ini untuk menjamin salah satunya adalah harga yang diinginkan oleh para petani. Sehingga maka kita akan persiapkan sistem yang namanya kemitraan. Kemitraan ini dalamnya adalah ada off-takernya, ada insurance, bagaimana para petani pada saat bertani misalnya dijamin oleh pada saat misalnya ada panen. Kenapa harus ada off-taker? Off-taker ini akan kita jadikan sebuah kemitraan pada saat pertama kali bercocok. Petani ini juga bisa melihat berapa HIT harga terendahnya dan harga tertinggi agar begitu pasca panen hasil panen ini tidak terjerumus kepada harga yang tidak diinginkan oleh para petani. Nah, ini yang kami pikirkan sehingga muncullah penguatan ekonomi dari hulu sampai hilir. Itu yang kami persiapkan saat ini agar inovasi ke depan ini memberikan sebuah garansi kepada petani. Nah, ini kita berbicara langsung petani misalnya petani padi misalnya, termasuk petani yang lain. Itu yang kami pikirkan agar ada sistem kemitraan sehingga ada garansi kepada para petani kita untuk bisa melihat harga sebelum mereka berjualan. Sehingga nilai itu ada. Nilai ini masyarakat konsumsi masyarakat itu akan bertinggi. Karena itu termasuk dari misalnya pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah konsumsi. Lalu yang ketiga, kita akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan inovasi. Dalam visi lama, transparan, inovatif itu. Lalu kami sempurnakan kembali ada bahasa responsif. Karena di tagline kami ada bahasa Bismillah melayani, maka tentu kami asal responsif itu dalam visi kami dalam hal penyembuhan ke depan agar UPD ke depan benar-benar bisa melayani masyarakat dengan baik. Masyarakat siap mampu, elemen siap mampu, baik yang mendukung maupun tidak mendukung, agar layanan yang diberikan oleh pemerintah ini tentu responsif. Lebih respons kepada masyarakat, tidak cuek, bukan hanya transparan, bukan hanya inovatif. Begitu masyarakat komplain langsung ditangkap. Sehingga kami tentu mempersiapkan menuju kepada teknologi. Seperti saat ini sudah masuk APT Motor. Salah satu misalnya yang sudah kami jalankan saat ini di kota. Contoh seperti itu untuk mempermudah dan memperingan pos masyarakat. Persoalan kebutuhan pengurusan misalnya akte lahir, KK. Ini kami sempurnakan dari MPP yang kami sudah melakukan itu. Kita sempurnakan agar bisa diakses di tingkat kecamatan, agar masyarakat berlawan tidak lagi ke
menyeberang ke kota Kabupaten Sunda. Karena itu membutuhkan pos. Dari mana ini kami lakukan? Dari aspirasi masyarakat. Di mana masyarakat Tunggal itu menginginkan bisa apa? Kami dia harus dipilih, disempurnakan. Dan kita masukkan dalam hal seperti itu. Ya kan? Kita akan bikin perasaan ke depan. Tentu kemudahan masyarakat di Kabupaten Sunda dalam akses kebutuhan itu lebih mudah, termasuk kebutuhan KTP pada saat pengurusan KTP. Walaupun ada persoalan di sisi harga KTP ini, karena memang belangkunya masih belangku khusus, yang terkadang belangku ini menjadi masalah. Setting dari pusatnya selalu habis. Kalau persoalan KK, persoalan aktor itu sudah diganti kertas KPS. Itu salah satu bagaimana ke depan. Kita berharap di 27 kecamatan ini bisa diakses di beberapa kecamatan. Dia akan memperpendek. Itu yang ketiga. Secara garis besar agar diketahui oleh masyarakat. Termasuk juga misalnya salah satu keinginan yang harus kita percepat dan kita perpendek aksesnya. Yang misalnya proses perizinan ini berpikir selama 3 bulan, maka dengan responsif ini maka harus bisa selesai dalam tempo secepat-cepatnya. Kalau bisa 2 minggu, kenapa harus 1 bulan? Ini yang akan kami lakukan agar proses sinergi dari OPD ini benar-benar maksimal. Karena hasil pengalaman kita yang dibutuhkan dalam implementasi beberapa visi-misi yang sudah kami rangkai adalah sinergi yang baik antara OPD. Karena di dalamnya banyak persoalan-persoalan dari sisi teknis. Maka itulah akan melakukan bahasa responsif ini menjadi tempat tersendiri untuk itu agar benar-benar bersinergi. Setiap beberapa perizinan yang harus dilakukan dengan mudah dan cepat sehingga para pengusaha lokal, pengusaha luar dan sebagainya bisa lebih mudah untuk melakukan perizinan-perizinan yang dibutuhkan dalam hal usaha yang tadi kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, secara garis besar kami akan membangun Kabupaten Sunda ini berasas gotong royong dan kearifan lokal. Jadi benar tadi seniman dan budaya kita Mas Panton tadi dari sisi persoalan seni di Kabupaten Sunda ini sangat rumit dan kompleks. Kenapa saya sampaikan tadi? Benar, ada faksi-faksi dalam masalah ini yang tidak bisa duduk bersama. Maka kita masukkan bahasa gotong royong ini dengan bersanding dengan berkearifan lokal agar kita bisa duduk bersama-sama, mengeluarkan ego sektoral yang ada di dirinya sendiri, di kelompoknya masing-masing, karena jadi satu kesatuan untuk bisa duduk bersama-sama. Karena dengan ini maka mereka akan memperhatikan kebersamaan dan kegotong royongan agar seni dan budaya yang ada di Kabupaten Sunda ini benar-benar ada kebersamaan. Tidak melihat saya paling hebat, saya paling jago, saya paling senior. Ini yang terjadi faksi-faksi yang saat ini belum bisa kami jahit. Begitu kami jahit, putus lagi. Begitu kami jahit, putus lagi. Maka saya masukkan dalam visi-visi kami. Ini pun juga hadir dari aspirasi para seniman dan budayawan yang ada di Kabupaten Sunda untuk memasukkan pembangunan yang berkearifan lokal dan bergotong royong. Itu pun juga dalam hal sumber daya manusia, bukan hanya orang-orang infrastruktur. Kami masukkan di sana visi-misi itu. Cara garis besar seperti itu. Sehingga persoalan pariwisata itu bukan hanya sekedar wisatanya saja, bukan hanya persoalan amenitasnya saja, persoalan ada tempat penginapan, sarana prasarana, tapi juga untuk yang namanya hiburan seni dan budaya. Karena di dalamnya itu bagian dari indikator untuk menarik para wisatawan hadir di Kabupaten Sunda dari suguhan-suguhan seni yang ada. Sehingga begitu datang ke misalnya ke Pendopo, sudah ada seni yang ditampilkan. Begitu datang ke Slopek, ada seni yang ditampilkan. Agar wisatawan itu bukan hanya sekedar menikmati misalnya indahnya pantai, mandi di pantai, ada seni yang ditampilkan. Di setiap pariwisata yang ada di Kabupaten Sunda dalam hal destinasi. Itu salah satu yang kami maksudkan dengan inspirasi beberapa seniman dan budayawan yang mengharapkan agar bisa satu persepsi
itu berbagai garis besar contoh kecil saja yang kami sampaikan pada hari ini karena waktunya sudah tinggal 5 menit selesai. Lalu yang terakhir, ini yang sering digaung-gaungkan ya, disparitas kepulauan dan sebagainya, yang sebenarnya sudah kami lakukan. Di dalam visi-visi lama itu tertuang percepatan pembangunan kepulauan. Nah ini kita sudah lakukan percepatan pembangunan kepulauan. Walaupun kemampuan APBD kita tidak bisa mengcover seluruh, tetapi paling tidak hampir 58% percepatan pembangunan kepulauan itu berpihak kepada kepulauan. Sehingga saat ini kami akan menyempurnakan kembali bagaimana pembangunan yang berkesinambungan agar terus pembangunan yang sudah dilakukan pemerintahan saat ini terus bisa dilanjutkan untuk bisa lebih baik dalam harmonisasi dan kecepatan apa yang dirasakan oleh masyarakat kepulauan. Nah itu salah satu yang akan kami lakukan. Karena persoalan pembangunan ini ada dua hal. Pembangunan dilaksanakan oleh kebijakan APBD, ada yang dilakukan oleh kebijakan koordinasi pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jadi ini yang harus dimahami oleh masyarakat luas. Terkadang memang banyak hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat. Oleh karenanya, di mana pun kami sampaikan bahwa setiap kebijakan itu ada kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ada kebijakan koordinasi yang harus dilakukan ke atas secara vertikal pada kementerian pusat, terus provinsi. Salah satu contoh misalnya pembangunan bandara udara. Salah satu kebijakan anggarannya pemerintah daerah bertanggung jawab, misalnya dalam pembebasan lahan. Bagaimana proses pembangunannya? Maka itu butuh fungsi koordinasi kebijakan. Koordinasilah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Di zamannya Pak Pakar untuk koordinasinya. Bagaimana bandara itu berbangun. Jadi tidak serta-merta maka ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ada persoalan semi di mana bersama-sama pemerintah pusat itu, pemerintah provinsi masuk kepada untuk intervensi bagaimana pembangunan di Kabupaten Sumeneb ini lebih baik. Sehingga kami calon bupati berdua sebagai calon bupati pasti memiliki niat yang sama, niat yang baik, niat yang tulus. Bagaimana kami memberi dan mendedikasikan jiwa dan raga kami, pemikiran kami untuk Kabupaten Sumeneb yang tercinta. Dan kami pastikan berdua selalu berbicara, kami tidak butuh aktualisasi memperkenalkan diri bahwa kami ini orang pintar, bahwa kami ini orang hebat, bahwa kami ini orang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi yang ada di pikiran kami dan benak kami, kemampuan kami, tentu semuanya yang ada dalam koleksi diri kami akan kami dedikasikan untuk Kabupaten Sumeneb yang benar-benar kita cintai bersama. Yang terakhir, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ramama dan rekan-rekan proyek Ramama yang sudah melaksanakan acara hari ini. Paling tidak ada beberapa ruang kepada kami berdua untuk menyampaikan kerangka besar visi-misi kami untuk bisa didengarkan oleh masyarakat Sumeneb, karena pada saat debat hanya dikasih waktu 1 menit. Jadi paling tidak masyarakat bisa mengetahui apa yang menjadi visi-misi kami, walaupun sesungguhnya begitu kami baca bersama visi-misi yang dibangun, visi-misi yang sudah dibuat dalam sebuah kerangka itu memiliki tujuan yang sama, hanya cara proses jalannya saja berbeda, lewat kanan ataupun lewat kiri ataupun lewat tengah. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Itu yang kedua, agar masyarakat di Kabupaten Sumeneb harmoni, kondusif, hidup dengan layak, dan apa yang diharapkan oleh masyarakat Sumeneb dipenuhi oleh calon bupati terpilih ke depan, sehingga tetap menjadi pemimpin di Kabupaten Sumeneb ini. Oleh karenanya, saya secara pribadi sekali lagi terima kasih pada panitia yang sudah melaksanakan acara ini dengan baik dan sempurna. Insyaallah pertemuan hari ini
memperlihatkan kita semua bahwa sesungguhnya pilkada ini bukan persoalan menang dan kalah. Pilkada ini persoalan kontestasi per 5 tahun. Hak masyarakat untuk menentukan siapa yang akan dipilih, siapa yang akan diberikan amanah. Kami calon bupati berdua hampir sama. Kami hadir di Kabupaten Sumeneb ini hasil dari beberapa permintaan dari tokoh masyarakat. Kalau saya lihat sama Pak Tayati, saya diminta tokoh masyarakat, saya diminta tokoh agama untuk menjalankan diri. Hampir sama menurut saya. Hanya saja ada persoalan-persoalan realistis, dinamika-dinamika di mana memang seperti apa yang disampaikan oleh Rama tadi, ada dinamika realistis dalam persoalan rekomendasi partai. Itulah memang yang menjadi persoalan dari sisi keinginan para semua calon bupati yang pada saat itu ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati. Dan pada akhirnya dengan dinamika yang sangat panjang sekali, akhirnya dengan berbagai persoalannya, akhirnya ditetapkanlah pada saat itu tanggal 23 Oktober, betul ya. Akhirnya ditetapkan pada saat itu calon bupati Ahmad Fauzi dan Nyai Dewi Khalifah dan Bapak Yasin dan Kiai Haji Ali Fikri untuk menjadi pasangan calon yang berkompetisi pada tahun ini. Terakhir saya ingatkan bahwa pemerintahan yang terpilih calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 ini hanya menjalankan roda pemerintahan 3 tahun. 3 tahun, tidak 5 tahun. Maka kami sepakat pada saat itu dengan tim kami dari beberapa aspirasi visi misi kami hanya 40% melakukan inovasi untuk masukan kepada visi misi agar jernih dan ada garis merahnya untuk bersama-sama untuk melanjutkan berkesinambungan pemerintahan yang saat ini sudah berjalan dengan baik, dan segala sesuatu yang kurang baik tentu akan kami sempurnakan dengan berbagai inovasi visi misi yang kami masukkan untuk pemerintahan ini agar terus berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.